Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Pak Guru. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian diberkahi oleh Allah, diberi kesehatan eh, lahir maupun batin. Yang mana kita bisa bertatap muka pada pertemuan keempat ya. Jadi di sini Pak Guru akan membahas tentang sholat sunnah munfarid. Yang mana sebelum Pak Guru eh, membahas tentang materi ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang telah Pak Guru sampaikan bermanfaat di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya baik anak-anak, di sini sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan sedikit membahas tentang pembelajaran yang kemarin, yakni membahas tentang sholat sunnah berjamaah, yakni inti dari sholat sunnah berjamaah ini ada 5 yang kita bahas. Yang pertama itu membahas tentang sholat sunnah Idul Fitri. Yang kedua sholat sunnah Idul Adha. Yang ketiga sholat sunnah kusuf atau gerhana bulannya. Yang keempat sholat khusuf atau gerhana matahari. Yang terakhir yaitu sholat istisqa, yang mana sholat ini meminta hujan ya. Udah Pak Guru terangkan yang kemarin membahas tentang 5 hal tersebut, yang mana udah terpapar, udah jelas. Jika kalian membuka buku paket itu pasti kalian akan paham dan mengerti. Yang dimana Pak Guru lanjutkan di sini yaitu sholat sunnah munfarid. Adapun sholat sunnah munfarid ini sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Jadi sholat munfarid ini dilakukan secara individu ya, atau sendirian. Adapun sholat sunnah munfarid ini yang dilaksanakan secara tersendiri, yaitu ada 3 inti di sini. Jadi Pak Guru akan bahas yang pertama sholat sunnah sholat rawatib. Yang kedua sholat tahiyatul masjid. Dan yang ketiga sholat istihoroh. Yang mana sholat rawatib ini berasal dari kata rotibah, yang artinya tetap, menyertai, atau terus menerus. Dengan demikian sholat sunnah rawatib yaitu sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ini yang dimaksud dengan kata rotibah. Paham kan rotibah? Itu jadi sholat rawatib ini dilakukan baik sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Adapun ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairu muakkad. Tuh, jadi sholat rawatib ini bagi menjadi 2, rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Yang mana sholat rawatib muakkad ini sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat rawatib muakkad yaitu yang pertama, ini sangat dianjurkan. Yang pertama ya, 2 rakaat sebelum sholat duhur. Ini sangat dianjurkan yang sholat rawatib muakkad. Dan yang kedua, 2 rakaat setelah ya ba'da atau setelah sholat duhur. Dan nomor 3, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Itu sangat dianjurkan. Jadi sholat rawatib ini yang dianjurkan ada 5 pokok. Dan yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat isya.
Nih, biasanya kita sering melakukan hal tersebut. Dan nomor 5, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tuh. Jadi yang mana jika kalian nggak tahu niatnya, nanti bisa dibuka di buku paket kalian masing-masing. Tuh. Jadi yang mana sholat rawatib muakkad ini sangat dianjurkan. Dan nomor 2, kita bahas tentang sholat rawatib ghairu muakkad. Sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan, yang cukup ini bukan sangat dianjurkan, ini yang cukup dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, maksudnya rawatib ghairu muakkad, yaitu di sini ada 4 inti, yang mana pertama 2 rakaat sebelum duhur selain 2 rakaat yang muakkadah. Tuh. Jadi yang pertama ini sholat rakaat sebelum sholat duhur, sholat fardu ya. Nah, nomor 2 rakaat sesudah duhur selain 2 rakaat yang muakkadah. Maksudnya ini apa? Yang tadi yang sholat rawatib muakkad. Ini selain itu biasanya orang tuh melakukan hal tersebut setelah atau sebelum itu dilakukan, bukan hal sholat rawatib muakkad. Ini melainkan itu. Jadi yang ini cukup dianjurkan aja, ya, bukan sangat dianjurkan, bukan. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum asar. Ini sholat ghairu muakkad, rawatib ghairu muakkad. Biasanya dilakukan sama orang yang ya ini kan sunnah. Yang namanya sunnah ya siapa aja yang melakukan yang mendapatkan pahala. Jika tidak melakukan ya tidak masalah tuh. Yang keempat, 2 rakaat sebelum maghrib. Tuh biasanya dilakukan. Cuma yang melakukan ya gak masalah, mendapatkan pahala juga. Nah, namanya hukumnya sunnah. Tuh. Jadi itu mengenai tentang sholat rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Jika kita poin selanjutnya ini, jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Tuh. Jadi sholat rawatib ini apa maksudnya qobliyah dan ba'diyah? Ini dikerjakan sebelum sholat fardu atau sholat wajib. Tuh. Yang mana sholat qobliyah ini kan qobli itu maksudnya apa? Sebelum. Kalau ba'di ini sesudah. Tuh. Maksudnya gitu. Jadi yang mana inti dari semua itu sholat rawatib ini dilakukan sebelum ataupun sesudah. Ini namanya sholat rawatib. Makanya jadi ada muakkad sama ghairu muakkad. Tuh. Yang 2 kan ba'diyah. Ba'diyah ini apa? Dikerjakan setelah sholat fardu, sholat wajib ya. Tuh. Jadi qobliyah sama ba'diyah. Adapun contoh atau tata cara yang melaksanakan sholat rawatib qobliyah duhur. Ini nanti kalian bisa dilihat sendiri di buku paket kalian. Gimana tata cara sholat sunnah rawatib itu bisa kalian lihat sendiri di buku paket kalian ya masing-masing. Nah ini berniat sholat rawatib qobliyah duhur. Jadi kita niat. Contoh, sholli sunatad duhri rakaataini qobliyah mustaqbilal kiblati adzanillahi ta'ala ya. Ini sunnah namanya, sunnah duhur qobliyah. Ya, qobli ini apa namanya? Sebelum. Nih, sebelum. Jadi takbir, 2 takbiratul ihram, Allahu akbar. Habis itu kita sholat 2 rakaat seperti tata cara sholat pada umumnya. Tuh. Jadi kita sebelum itu melakukan hal tersebut. Habis itu ya salam, seperti ya kalian melakukan sholat sunnah yang lain. Jadi ini 2 rakaat. Tuh, jadi kalian nanti bisa dilihat di buku paketnya kalian semua ya. Masing-masing itu ada. Adapun ini poin kedua, sholat tahiyatul masjid. Yang mana ini sholat menghormati masjid. Maksudnya apa? Kita harus
Jadi kita ini hukumnya sunnah melakukan tahiyatul masjid. Yang mana sholat tahiyatul masjid ini apa maksudnya deh? Sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Tuh, biasanya kita itu melakukan hal tersebut sebelum sholat Jumat, waktu pas qiraah itu kita datang, habis itu kita apa? Ya ini, usahakan kita sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika masuki masjid. Adapun tata caranya yaitu niat usolli tahiyatul masjid rakaataini sunatan lillahi ta'ala. Tuh. Jadi kita pertama tata caranya ya bisa kalian di buku dilihat di buku paketnya kalian semua ya kayak gini. Ini bisa di buku dilihat di bukunya masing-masing ya. Jadi kalian dilihat sendiri untuk tata cara mengenai sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ihram, baca doa al-fatihah, surat al-fatihah, doa iftitah maksudnya kok al-fatihah, doa iftitah, surat al-fatihah dan seterusnya sampai salam seperti kalian melaksanakan sholat sunnah yang lain itu. Yang nomor 3, sholat istikharah. Ini jadi munfarid tuh tadi pertama ya muakkad sama ghairu muakkad, dan nomor barusan tata sholat istikharah ini kan munfarid yang dilakukan secara sendiri itu tidak berjamaah. Pertama kan tadi sholat sunnah muakkad ya, sholat sunnah ghairu muakkad atau muakkad ya. Yang nomor 2 sholat sunnah istikharah. Dan yang nomor 2 tadi maaf Pak Guru agak. Yang kedua itu tahiyatul masjid dan yang terakhir itu sholat sunnah istikharah. Yang mana sholat sunnah istikharah ini apa sih? Kok bisa dinamakan sholat istikharah? Yang mana sholat istikharah ini sholat yang dengan maksud untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan ya, dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Jadi yang mana kita melakukan hal tersebut jadi menentukan pilihan terbaik dari kita sendiri ya, apa yang kita minta itu. Jadi sholat istikharah terlebih dahulu. Biasanya ini nanti kalian akan merasakan jika sebelum kalian menikah itu pasti akan melakukan sholat tersebut. Karena apa? Ini sangat penting bagi kaum Islam ya, agama Islam itu sangat penting. Ya, inti dari 2 waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah ini mulai ya pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud ini sangat dianjurkan, sangat baik yang dilakukan. Jadi ini ya kalau ada tanya sama anak-anak Pak Guru saya tanya jika melakukan sholat istikharah di jam 10 malam atau jam 11 nggak masalah, cuma ini yang paling baik itu dilakukan malam udah menjelang mau siang, yaitu sholat waktunya sholat tahajud itu sangat baik yang dilakukan untuk sholat istikharah tuh ya. Sholat istikharah ini hukumnya tetap sunnah muakkad bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Jadi tetap. Adapun tata cara sholat istikharah, bangun pada waktu pertengahan malam dan berwudu pasti. Yang mana melakukan ibadah itu pasti diawali dengan bersuci, yaitu ya yang namanya agama Islam pasti berwudu dulu. Adapun disunahkan untuk mandi dulu gak masalah ya, yang berwudu. Habis itu melaksanakan sholat istikharah dengan diawali niat. Pasti yang namanya niat itu pasti awal ya. Innama a'malu binniat, semua perkara yang diawali itu harus dengan niat tuh. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas. Ya, kita melakukan hal tersebut tuh secara ikhlas, jangan berat hati. Ya, ikhlas dari dalam hati.
Adapun bunyi niat jika diucapkan sebagai berikut, yaitu sholli sunatal istikharah, ya istikharah doa meminta, maksudnya meminta kepada Allah, minta terbaik. Sholli sunatal istikharah ya rakaataini lillahi ta'ala, gitu aja gak masalah ya. Tuh. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian itu setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun, ya surat pendek itu sudah ya, gak masalah. Surat Al-Kafirun. Bacaan surat Al-Kafirun ini boleh lebih dari 1 kali. Tuh. Ya ini 3 atau 7, yang penting ganjil lah ya, gak masalah. Yang penting kita melaksanakan hal tersebut, membaca surat Al-Kafirun itu terserah kita, yang penting ganjil ya 1, 3 atau 5 atau 7 gak masalah. Tuh. Pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah itu boleh lebih membaca surat Al-Ikhlas. Bacaan surat Al-Ikhlas ini boleh lebih dari 1, ya sama aja ya. Jadi yang pertama, rakaat pertama itu membaca surat Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Setelah sholat 2 rakaat tersebut dianjurkan dengan membaca doa istikharah yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau kalian nggak bisa membaca doa istikharah itu, kalian bisa browsing sendiri ya. Nanti gimana cara atau doa tentang sholat istikharah itu kalian bisa melihat sendiri di buku paketnya. Mungkin nanti kalian buka sendiri, itu sholat doa istikharah itu ada ya. Jadi kalian bisa mempelajari sendiri, nanti bisa lebih detailnya nanti kalian belajar di buku paketnya gimana tata cara mengenai doa sholat istikharah. Ya mungkin itu saja dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya, tidak cukup. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat ilmu barusan bermanfaat di dunia wal akhirah. Berdoa mulai alhamdulillahi rabbil alamin. Dah cukup.